yang inovasi, kreativitas dan inovasi Iya. itu jangan sampai berhenti. Nanti misalnya Debbie Gria ada di Aceh, di mana udah bukan saya lagi yang mengembangkan, tapi udah sistem yang mengembang. Mulai nama Bu Yuyun, Debbie Gria, Bu Yuyun, Debbie Gria, kayak gitu lah. Jadi dari sini kan mulai timbul kepercayaan masyarakat. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat Dena Pengusaha, kali ini kita akan belajar banyak dari couple planner, yaitu dua orang pengusaha, suami istri. Mereka saling berkolaborasi untuk menumbuhkan usaha-usaha mereka. Ya, mereka adalah Ibu Yuyun Rahayu ya. dan Bapak Doni Riyadi. Ya, saya sengaja ya main ke rumah beliau karena memang beliau sibuk banget ya. Jadi beliau punya Dewi Gria Salon. Dewi Gria Kecantikan disebutnya di Taman Galaksi Bekasi. Itu ada 3 ya Bunda ya? Ya. Ada 3 langsung loh ya teman-teman ya. Nah, jadi ceritanya kenapa saya tertarik nih mencari beliau, karena beliau itu adalah orang yang kalau menurut saya ya istilahnya tuh kayak semacam crazy rich lah ya di daerah Bekasi ya, karena sangat beredar banget nih. Yuyun ini sangat beredar ya di kalangan pengusaha-pengusaha di Bekasi. Jadi banyak sekali yang memberikan inspirasi supaya saya segera nih menghubungi beliau. Bagaimana sih bisa couple planner harmonis seperti ini ya? Usahanya bertumbuh luar biasa ya. Nah Ibu, saya tuh tertarik Bu dengan Ibu ini karena saya dapat informasi Ibu awal-awalnya kan karyawan ya Bu ya? Iya. Karyawan. Pernah nggak Bu awalnya tuh terpikirkan menjadi pengusaha gitu loh Bu? Ya, makasih Mbak Astri ya. Sebelumnya saya ucapkan makasih sudah mau bergabung with kami gitu kan. Intinya sih memang orang tua saya pengusaha basicnya ya. Tapi saat itu saya kan memang ingin mandiri. Saya kerja dulu kerja selama 8 tahunan lah. 8 tahun ya menjadi di suatu perusahaan asing lah. Sekretaris direktur malah ya kan, sampai dengan ya perjuangan lah gitu juga. Dia itu juga di perusahaan asing gitu kan. Nah lumayan maksudnya gini dengan pengalaman di perusahaan orang lain lah. Tapi darah pengusaha saya tuh memang masih tetap gitu kan, ada darahnya di situ. Nah setelah anak pertama kira ya lahir, nah terus mulailah ya kita berpikir 5 tahun itu masih tinggal sama mertua. Jadi pada saat Ibu waktu itu kerja keluar ke Jakarta, alhamdulillah anak kami, putri kami dijaga oleh Ibu mertua. Jadi kita aman. Kita aman gitu. Asik. Jadi asik lah gitu. Asik bekerja, ya asik kerja. Jadi kerja ya Pak? Dua-duanya kerja, ya sama-sama lah kita cari nafkah bersama. Nah setelah usia Dinda namanya anak saya yang pertama, Dinda 5 tahun ya, 5 tahun adalah hamil anak kedua gitu, hamil anak kedua pas lagi lalu kita putuskan lagi melahirkan ya. Kalau anak tua ini dititipkan kayaknya nanti akan kesulitan nanti buat neneknya jaga gitu. Kasihan gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol bareng sepakat untuk udah kalau gitu ada salah satu yang resign dulu, sehingga pada saat kita ibu melahirkan lagi, insya Allah bisa teratasi anak itu. Kita setuju gitu. Kita berpikiran bahwa karena ibu kan darah pengusaha nih ceritanya. Darahnya. Sehingga ada aja idenya. Jujur Bu Yun itu idenya banyak sekali.
Makanya nggak tinggi-tinggi gara-gara ini. Dan akhirnya kepikiran ada satu pekerjaan. Awalnya sih tidak salon sebenarnya, karena backgroundnya bapak mertua itu adalah optikal. Kita buka optikal di pavilion rumah petak. Dan petak sih rumah real estate lah gitu, real estate ya, ada real estate di garasinya gitu. Berawal ya. Sampai akhirnya kita mulai dari sana gitu. Dan ini juga saran dari bapak mertua yang mengatakan gini, Doni, Yuyun, ayo tanam bendera. Sebagai seorang karyawan itu memungkinkan kantornya ada pilot, ada tutup, ada gara-gara sesuatu hal gitu. Ayo tanam walaupun cuma di pavilion rumah aja gitu. Nah itu kita mulainya. Terus kemudian ibu yang mulai nunggu sambil nunggu gitu. Ya lanjut. Jadi saat itu pas kita udah putuskan anak kedua saya resign, bapak tetap kerja gitu. Nah saya kan di rumah tersebut bisa berbagi gitu dengan anak, jaga anak, jadi sambil waktunya full ya dengan anak ya. Dan itu usaha meneruskan usaha orang tua. Saya rasa banyak loh masyarakat kita memang pengalaman hidupnya sama Pak, model seperti itu ya. Hanya saja ketika mereka sudah membiarkan istrinya untuk segera merintis usaha, kadang-kadang sang istri masih ragu-ragu Pak, karena mungkin jiwa pengusahanya belum muncul ya. Nah Ibu Yuyun ternyata semangat terus ya Bu ya, walaupun belum kebayang nih di ujungnya akan seperti apa nih. Bapak mertua itu selalu mengatakan gini, kalau kita mau maju kita harus inovasi. Jadi kalau di optik itu ada yang namanya gerakan keluar. Gerakan keluar. Kalau kita kan kalau di tempat itu cuma jemput bola, ada yang datang saja gitu. Nah gerakan keluar itu kita ingat berdua sampai akhirnya kita putuskan bersama, ya udah kalau gitu Mas Don balik aja ke rumah, tapi buat gerakan keluar. Jadi kita bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta. Kita mengadakan suatu pemeriksaan mata atau juga di tempat instansi tersebut. Jadi luar biasa ya, ada tapi ada sedikit di zaman itu ya Pak ya, itu zaman dulu jemput bola ya Pak jemput bola. Karena kami melihat bahwa bapak mertua kami berhasil. Jadi kita ada mentornya pada saat itu. Mentornya orang tua sendiri. Udah dapat begitu. Akhirnya kita melanjutkan gitu. Jadi Bukalapaknya udah dibuka sebenarnya. Sebenarnya itu memang satu inovasi orang tua saya yang luar biasa saat itu, dan hasilnya emang luar biasa. Sampai akhirnya menariknya begini nih, pada saat kita sudah berjalan bareng, timbul hobinya ibu. Hobinya ibu adalah tentang kecantikan. Itu setelah kepepet tadi nanti karena memang pertumbuhan kita tidak semeledak seperti sekarang pada masa itu ya. Karena kita pergerakannya tidak mudah untuk menerjang di luar gitu. Suatu saat ibu punya ide gitu. Kurang lebih gini, makanya jadi sesuatu yang kalau bagi saya menurut lucu gitu. Mas Don katanya, Yuyun buat salon ya katanya gitu. Berapa pembayaran dari salon? Saya bilang begitu. Ya sekali megang orang 15.000 ya, kalau nggak salah bilangnya 15.000. Daripada megang orang 15.000, urusin Mas Don aja. Jadi belum dapat restu tuh ya saat itu ya Pak ya. Ngapain megangin orang, urusin Mas Don aja, nanti Mas Don bisa yang terbaik gitu ya. Tapi itu salon lahir karena the power of kepepet. Jadi gini intinya sih, kita kan dari optik kan bertumbuh dari punya yang beberapa gerai, dari yang di Galaxy, di mall, di Pondok Hijau, terus juga di semuanya Bekasi lah ya. Berempat Bekasi Barat ya kebanyakan ya Bu. Selatan dan Bekasi Barat, Selatan ya. Nah terus setelah tahun 98 yang masalah huru-hara itu loh semuanya. Nah itu yang memang titik-titik rendahnya saya pada saat Ibu sudah punya 4 sampai 5 gerai di tahun 98 ternyata ada 3 yang kebakaran. Betul. 3 kebakaran. Tentunya income-nya drop dong. Sedih banget dong. Sedih banget, hutang masih segini. Jadi pada saat itu masih luar biasa. Saya masih ingat sekali. Kita ditinggali hutang kalau nggak salah masa itu 120 juta. Hutang dari mana supplier? Supplier, pembelian barang, produk. Oke. Ya, jadi itu kaca-kaca mata itu semuanya semua kan Tempo
gara-gara kebakaran dulu. Memang betul. Kalau kebakaran itu di luar 120 juta tuh di luar dari kerugian di lapangan. Kita hanya barang kan pembayarannya ada tempo tuh, ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Kalau ditambah dengan kebakarannya, apa itu kerugiannya Pak? Lumayan. Karena saya masih solusi awal kami adalah mendekatkan diri kepada ilahi Rabbi. Kita udah dua-duanya itu kembali kepada Allah aja. Karena kita yakini sekali. Tapi maha besar Allah, insya Allah ya, ini bukannya ini, tapi ini boleh jadi masukan yang bagus. Pendekatan diri kepada Allah itu kita betul-betul intens sekali. Dan ternyata Allah kasih jalan keluar yang tak diduga-duga. Iya, luar biasa ya, kita banyak belajar dari couple planner ini. Jadi harmonis terus ya Pak ya, pada saat lagi naik harmonis, turun lagi harmonis. Kita tidak pernah berhenti ikhtiar. Berdoa ya. Sama Allah, kita tidak berhenti ikhtiar. Akhirnya mulailah sedikit nampak. Nah, di situ sebelum nampak ibu yang mengajukan itu. Aswan boleh nggak? Enggak, awalnya sih bukan dari salon, tapi kosmetik dulu. Kosmetik dulu. Jadi kebetulan ada teman dari Malaysia menawarkan untuk kosmetik gitu kan. Melihat saya mungkin saya nggak ada ahli itu, tapi Bu Yu punya kelebihan lah, kulit saya putih segala macam. Ada keriput putih. Di zaman dulu belum keriput lah, masih 30 tahunan. Masih 30 tahunan. Maksudnya nggak ada flek ya Bu? Iya, pokoknya mulus lah gitu kan, secaranya mulus. Jadi teman saya yang dari Malaysia itu menawarkan untuk kerjasama. Iya, jadi pada saat itu ada peluang jenis kosmetik yang Bunda jual kebetulan belum ada di Indonesia. Iya, masih di. Jadi satu-satunya yang menjual adalah Bunda. Iya, masih banyak. Bunda punya peluang. Punya kebiasaan untuk mengambil peluang terlebih dahulu. Itu. Jadi pionir kesempatan, pionir ya. Iya, ini menarik banget Bunda ya. Jadi kalau di dalam buku DNA Pengusaha, couple planner ini secara karakter adalah orang-orang yang inovatif. Oh iya. Jadi Pak Doni dan Ibu Yuyu adalah orang-orang yang punya secara natural punya anugerah, adalah orang-orang yang dominan. Kalau dalam bahasa buku DNA Pengusaha dominan. Orang dominan itu nggak perlu dimotivasi, dia selalu ingin berinovasi. Nah kebetulan juga Bunda orangnya nggak pendiam banget ya. Akhirnya ketemu sama teman yang dari Malaysia. Iya betul. Nah teman Malaysia itu yang menawarkan, kamu pasti bisa kok, karena wajah kamu lumayan mendukung ya. Ternyata Bunda waktu itu belum dengan teknologi macam-macam udah bisa jualan, direct sellingnya luar biasa. Betul, ya Bunda, memang saya pun juga dulu tuh cuman modal muka dan ilmunya belum terlalu paham masalah ilmu kulit ya, belum paham. Itu nekatnya yang lebih kuat. Nekat aja dulu lah, pokoknya nekat dulu, gimana nanti lah. Kepepet itu tadi ya Bunda ya. Karena kalau Bunda mundur dari kesempatan itu ya Pak Doni, ya mungkin biaya hidup nggak terpenuhi. Nah dari sini Mbak Asri, mulailah take off ya. Ibu dari sisi keahlian, saya manage-nya. Akhirnya dibikin resmi ya Bapak ya. Saya memanage berdua. Optik kan agak sulit untuk mencari omset lagi. Ya intinya sih yang inovasi, kreativitas dan inovasi itu jangan sampai berhenti gitu. Karena memang tantangan itu luar biasa. Waktu saya mulai tadi Bapak bilang dari kosmetik gitu kan, dari kosmetik Malaysia itu kita saya naikin lagi ke salon. Tadi Bapak bilang ngapain gitu, ini kan 15.000 Bayu. Nggak apa-apa, ini kan dari kosmetik, dari tingkatnya gitu loh. Kita coba jadi jasa gitu. Ya Ibu, kita tuh penasaran jadinya deh dengan diskusi yang tadi itu ya. Tadinya kan awalnya baru satu tuh Pak ya, Dewi Brianya. Katakanlah nggak terlalu besar ya awalnya mungkin ya. Terus gimana Bu bisa kok punya strategi jadi punya 2, 3? Jadi gini, kalau saya nih pegang dengan ilmu orang tua saya. Kata orang tua saya, strategi bisnis itu dulu di zaman dulu itu seperti busur dan anak panah gitu kan. Jadi harus kuat busurnya gitu kan, dan anak panahnya harus kuat gitu kan. Berarti kan ada 2 yang harus kita sebagai pengusaha tuh kuatkan supaya mencapai satu tujuan gitu kan. Busur dan anak panah. Nah, saya sendiri kan sebagai wanita pasti punya keterbatasan. Bapak juga punya, sebagai pria kan juga punya keterbatasan. Nah, bagaimana kita berdua gitu kan berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan dengan pakai imajinasi itu gitu kan. Ada yang jadi busurnya. Siapa busurnya, jadi panahnya. Nah, saya
karena saya perempuan dan ini adalah bisnis perempuan gitu kan. Jadi Oke, busurnya. saya jadi panah. jadi Karena kan panahnya. bapak yang jadi busur Oke. gitu. Jadi manajemennya bapak Bapak yang merapikan. ya saya yang Menembak. menembak Ah. gitu kan. Membidik masyarakatnya. Nah, di situ kan karena ini memang bisnisnya jasa dan wanita, otomatis saya dong di depan gitu kan, lebih mumpuni lah Oke, istilahnya. jadi Karena- cara ibu bertemu dengan banyak orang Nah, di iya. Bekasi perempuan itu bagaimana Bu? Nah itu kebetulan saya jiwa sosial saya cukup tinggi, jiwa marketing saya juga cukup tinggi, itu modal. Jadi buat saya nggak terlalu susah karena memang jiwa sosial saya tinggi karena saya sering membantu orang. Iya. Jadi ada di semua tempat ya. Iya, akhirnya dengan banyaknya kegiatan sosial saya jadi banyak berteman, bertemu dengan orang, jadi berbandai itu. Jadi dari situ mulai nama Bu Yuyun, Dewi Gria, Bu Yuyun, Dewi Gria, kayak gitulah. Jadi dari sini kan mulai timbul kepercayaan masyarakat terhadap saya pribadi dan juga kepada usaha otomatis gitu kan. Nah itu strategi dari mulai kecil memang seperti itu strateginya. Jadi banyak bersosialisasi, banyak juga saya juga nambah ilmu juga gitu kan. Jadi bagaimana terus berinteraksi dan juga kami punya mentor gitu kan untuk menyatukan bagaimana setiap bisnis itu bisa sesuai dengan rules-nya gitu. Nah, baru Bapak manajemennya. Jadi pada saat Ibu menghandle bagian luar untuk jadi panah yang luar biasa, memang Ibu luar biasa. Saya menertibkan SDM-nya. Oke, karyawan. Iya. Kunci pertama saya adalah untuk keberhasilan adalah disiplin. Oke, disiplin. Itu saya betul-betul agak mohon maaf ya awalnya agak-agak keras untuk mendisiplinkan anak-anak. Karena biar bagaimana juga anak-anak ini kan karyawan yang mungkin harus ada jelas. Kita bisa katakan mungkin barangkali ada sebagian orang yang kalau tidak diperhatikan secara benar-benar dia akan lembek, dia akan lemah, dia tidak memberikan yang terbaik. Saya masih ingat pada saat Ibu memulai mengenal banyak pihak-pihak baru, kami merasa bahwa kita harus sambut. Kita semuanya harus sambut. Ibu kalau Ibu ke perusahaan kami dulu ya, gitu. Anak-anak kami itu ke pelanggan sudah, "Hai Mam, apa kabar?" Cici. Jadi emang terkenal keramahannya jadinya. Itu emang biasa. Senyum salam sapa seperti itu. Sampai akhirnya seperti keluarga. Oke. Jadi tidak aneh kalau Mama dari tamu yang dulu tahun-tahun lalu sampai sekarang masih ke Dewi. Tidak aneh. Keren. Jadi Bapak lebih mengelola SDM dan keuangan teknis gitu. Kalau saya lebih nah ternyata dua ini bersinergi luar biasa jadinya dapatlah seperti ini. Jadi strateginya tadi itu. Jadi emang yang bagian marketingnya tuh harus gitu loh. Kalau sekarang kan eranya digital, berarti marketing digitalnya juga harus digital. Nah ini Bunda gimana? Bunda kan generasinya beda nih ya Bunda ya. Gimana menyambut generasi yang sekarang? Yang baby boomers apakah Bunda siapkan satu tim, mereka jago digital, Bunda hanya mengarahkan saja atau bagaimana Bunda? Ya kebetulan kami saya bisa anak kami, Dr. Dinda dan ada milenial kan ya. Ini dia. Ini cikal bakal yang memang dia paham tentang perjalanan kehidupan sekarang ini. Jadi mulailah dengan mereka ya. Iya, kaderisasi dengan mereka. Jadi marketing manajemennya Bapak ada tambahan. Ya, adanya 2 anak Bapak tadi. Iya. Jadi dua anak dan mantu kami ini luar biasa. Nah, adik-adiknya Melia karena memang bukan bidangnya ya. Ada pilot, ada psikolog, dan satu lagi masih kuliah, belum turun nih. Tetapi Dokter Dinda sama Pak Aldi ini mantu kami luar biasa. Nah itulah ininya kaderisasinya sudah nampak gitu seperti itu. Tapi ini keluar kan luar biasa Pak. Saya kalau ngelihat Dewi Gria ini cantik banget ya salonnya ini, kliniknya luar biasa. Saya sempat tanya, Bu nggak pernah pengen bikin di Aceh atau di Medan atau gimana gitu? Ya mungkin nanti yang suatu saat namanya ya. buka perusahaan itu kalau bagi kami kan harus tanggung jawab. Iya. Bukan sekedar buka seperti itu gitu ya. Kelihatannya sih kami mungkin sudah dengan usia seperti ini mungkin dilanjutkan sama anak kami kali ya. Ya gitu ya Naya. Iya mungkin. Tapi akhirnya ada solusi dengan tadi ya, Ibu bukan kemitraan. Ya kemitraan dulu. Nantinya ya itu kan jadi cikal bakalnya lah nantinya. Jadi akhirnya Ibu jadi mentor kan buat mereka yang dari kemitraan Ibu ya. Betul. Ya jadi insya Allah kami kan akan bina gitu, mereka. Kesimpulannya Bapak Ibu, kesuksesan Bapak Ibu ini
Apa sih Bu? Mulai dari dalam kompak. Wah, satu. Iya. Mulai dari dalam kompak. Iya. Insya Allah timpakan rezeki yang berlimpah. Pertama kali kompak, kedua komunikasi harus lancar. Iya, itu tuh emang karena setiap langkah itu kita berkomunikasi apapun masalahnya ya kalau kita komunikasikan itu pasti clear gitu kan. Nah sekarang juga Bunda banyak bantu-bantu juga nih kalau nggak salah ya. Iya. Ibu wali kota ya. Iya. Jadi juga Bunda ini suka bisa disebut asistennya lah ya. Wakil wali kota. Wakil wali Wali kota. kota. Ya. Jadi memang Bunda ini termasuk orang yang terpanggil ya untuk memajukan UMKM Di Kota Bekasi. di Kota Bekasi. Iya. Jadi kalau Anda ada yang dari Kota Bekasi, UMKM silahkan ya Hubungi. daftar ke WBK. Iya, setuju. Wanita Bekasi keren. Iya. Iya. Kreatif, energi, responsif, responsif, empati, dan nasionalis. nasionalis. Iya. Oke, Bu Jun, kalau Iya. menurut pendapat saya untuk bisa couple-planner seperti ini nggak gampang loh, ya kan? Nah, Ibu dengan posisi sebagai perintis Iya. dari usaha ini, kemudian tiba-tiba memberikan wewenang kepada Bapak Doni sebagai direktur utama. Nah, kemudian Ibu tadi bilang seperti busur dan panah, Iya. di mana Ibu lebih banyak sebagai panahnya dan membiarkan Pak Doni sebagai busurnya. Nah, pastinya kan sering juga dong ada pertengkaran ketika misalnya Ibu pengen ide, punya inovatif yang luar biasa. Sementara mungkin Bapak menahan gitu kan. Gimana tuh Bu? Iya, makasih Mbak Asri. Jadi intinya saya karena saya sudah terbiasa jadi pegawai dulunya yang biasa dengan hidup dengan SOP, dengan job desk. Jadi ketika kami bikin struktur organisasi, walaupun kami cuma karyawan masih berapa, kami sudah bikin struktur organisasi. Mantap. Ditetapkan bahwa Bapak adalah direktur, saya adalah marketing dan pengembangan. Nah, jadi saya tahu diri, walaupun jadi bukan bisa menempatkan menempatkan diri. Jadi ya udah job saya ini marketing dan pengembangan. Nah, ketika saya punya inovasi segala macam sebagai pemilik ya gitu. Nah, saya lempar ke Bapak gitu kan. Nah, kalau Bapak iya, tapi tim tidak setuju, itu tidak jalan, tidak bisa. Saya pun juga ya sudah, oke, tidak apa-apa gitu kan. Atau kebalikan, tim setuju, Bapak nggak setuju, ya nggak jalan. Dan saya tidak, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak akan jadi harus enggak. Nah, ini, tapi mencoba. Berarti struktur organisasi penting banget dong ya. Penting Karena banget. di balik struktur organisasi ada wewenang ya Pak. Iya. Ada job description. Iya, mengatur SOP. berbagai pihak ya. Iya. Itu penting banget, pentingnya. Jadi mungkin bisa saya tambahkan gini. Jadi memang kita selalu mau duduk bareng. Jadi antara saya, Ibu, bagian-bagian terkait itu kita biasanya duduk bareng untuk memutuskan apakah ide Ibu ya. Memang ide itu banyaknya dari Ibu. Ide dari Ibu. Apakah bisa kita terima atau tidak. Manakala kita tolak pun kita tolaknya juga dengan santun biasanya karena alasan ini kan menarik banget Pak. Bapak kan yang menggawangi manajemen SDM-nya nih di kantor, ya kan? Nah, bagaimana Pak mengelola karyawan yang sedemikian banyaknya itu Pak? Ya, awal dari semuanya saya berpegang teguh pada disiplin. Satu disiplin. Memang betul dulu itu yang namanya terlambat, yang namanya bolos, yang namanya pura-pura sakit gitu-gitu dan sebagainya. Itu banyak dibohongin karyawan. Tapi kalau bisnis kayak gini memang agak susah ya Pak kalau jasa ya. Karena kan kalau ada 2 orang yang nggak masuk aja Bapak udah pasti kelimpungan dong Pak ya. Karena jasa ya. Dengan saya pernah lihat salonnya ramai sekali gitu kan. Nah akhirnya kita sepakat berdua waktu kita ngobrol berdua. Kita jadikan seluruh karyawan kita itu dekat dengan Sang Ilahi. Kita lakukan pengajian. Setiap hari Selasa kita ada pengajian. Kita pakai guru ustadz. Akhirnya disitulah ketertiban hadir. Jadi yang ngeyel-ngeyel udah urusannya sama di atas deh. Mangga, silakan. Itu kita pegang Bu. Kita pegang sampai akhirnya benar kita pun tidak jadi mau menang sendiri. Pada setiap tahun itu kita pasti ada perencanaan Bu. Ulang tahun Dewi kita keluar kota. Bahkan alhamdulillah kita sudah memberangkatkan kurang lebih 10 sampai 20 orang berangkat umroh. Alhamdulillah. Itu sistemnya
apa Pak? Dikocok, kamu pasti berangkat setelah 5 tahun jadi Ada syaratnya sih, ada syaratnya. Tapi lebih banyak orang-orang yang syarat. Ya, yang kerja di saya tuh udah tahunan Bu, udah 25 jadi tahun. 10 orang tuh bener-bener memang terpilih. Iya, terpilih. Dapat jatahnya ya. Loyalitasnya lah. Loyalitasnya luar biasa. Dan kita tidak pernah takut miskin. Kita tidak pernah takut miskin. Dengan memberikan biaya umroh itu ya. Iya. Akhirnya begitu kami bisa berbagi kepada karyawan, karyawan berbagi kepada kita dengan baik. Jadi give and take. Give and take dulu, bukan Give dulu, iya give dulu memberi, insya Allah mereka. Jadi pelajaran hari ini juga ada bicara tentang give and take ya. Iya, bukan take and give ya, dibalik. Nanti kita akan bahas khusus tuh, materi luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri rencananya mau passive income, mau benar-benar ngelepas Dewi Gria kapan nih? Kayaknya sih kita enggak ya. Kita punya mentor namanya, kita panggilnya Mami Ike. Mami Ike itu orang dekat kami gitu ya. Yang pada dasarnya semangat beliau itu luar biasa di usia yang sekarang tuh 60 berapa ya? 65 ya. Mami itu luar biasa. Dia bilang gini kepada kita. Bahasanya gini, kalian berdua jangan pernah pensiun. Jangan pernah pensiun agar, mohon maaf, otak kita nih jalan terus. Maksudnya gitu. Ya, menghindari kepikunan dan sebagainya. Kalau masih bisa kerja. Gitu. Yang kedua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan untuk bisa akhirnya selamanya kita bisa berkarya gitu loh. Karena ya pada akhirnya kan karya ini mungkin juga dipersembahkan buat dilanjutkan sama anak-anak kita gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau mama tanya kapan nih mau pensiun? Jadi kayaknya kalau pengusaha sih kalau pengusaha kayaknya nggak ada pensiunnya. Tapi yang namanya struktur gitu kan, apa pengembangan usaha ya nanti mungkin ya dilanjutkan atau anak-anak gitu kan. Pengusaha itu macam-macam modelnya. Iya. Kalau ibu ini sangat sangat merasa bahwa ini adalah gue banget. Ya kan? Bapak juga merasa ini dunianya gue banget, nggak merasa beban ya Pak ya? Enggak, ya. Nah, jadi artinya mau 5 tahun ke depan, mau 7 tahun ke depan menjalani peran ini bukan sebuah beban. Ya, tapi juga boleh dicatat kita juga tidak ngoyo ya, kita juga tidak ngegas terus ya. Kita juga sadar dengan usia, bukan berarti hanya tidak pensiun terus selamanya kayak muda terus, enggak juga gitu loh. Batasannya kita sesuaikan lah dengan kesehatan dan sebagainya. Karena kan masa sekarang sudah masa yang berbeda dengan masa. Mungkin kalau kita bukan pensiun enggak, tapi delegasi ya, delegasi pekerjaan semua jadi profesional kepada profesional aja. Nanti misalnya Dewi Gria ada di Aceh, di mana udah bukan saya lagi yang mengembangkan, tapi udah sistem yang mengembangkan. Iya, rencana seperti itu. Jadi biarlah ini kami berdua sudah fokus di Galaxy. Nanti yang mengembangkan selanjutnya ya punya manajer sendiri gitu. Iya. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa wawancara anaknya Bapak Ibu ya. Ya, amin. Boleh, insya Allah. Dengan konsep yang mungkin Dewi Grianya lebih besar lagi. Betul. Bisa ada di Aceh, Medan, dan lain sebagainya. Amin ya. Amin. Boleh nanti. Itu setelah inovasinya Ibu ini luar biasa. Ibu ini kan gaul banget ya Bu ya. Situ kali rezekinya. Orang Bekasi itu kenal lah gitu kan. Banyak yang kenal sama Dewi Gria yang di Taman Galaxy itu ya Bu. Nah luar biasanya dampak dari suksesnya couple trainer ini saya lihat setiap kali ada event-event di Bekasi beliau jadi sponsor. Ya, jadi sponsor ini kan luar biasa. Tapi banyak proposal yang masuk Pak. Ya itu sih sedekah. Saya lebih memang ini ya, memang pengen banget ya sedekah memajukan Bekasi. Betul ya. Saya lebih kalau misalnya memang kalau promosi itu buat saya pun dalam saya pribadi gitu kan. Saya sedekah lah gitu, anggap sedekah aja. Nah, pada saat pandemi sekarang ini bagaimana Bapak? Masuklah pada era pandemi. Jumlah karyawan kita ada banyak. Tadinya lebih dari 70 ya. Seru lah. Ada karyawannya banyak. Tiba-tiba dikagetkan dengan instruksi pemerintah kita harus tutup. Masya Allah saya bilang baru. Saya merasakan pada saat itu jujur pandemi yang pertama saya sempat shock. Nangisnya shock. Saya bilang ke Ibu Neng, anak-anak bagaimana? Anak-anak itu karyawan bukan anak. Gaji mereka gimana? Bagaimana dengan mereka? Bagaimana mau ada pemasukan? Bagaimana? 2 kali tuh saya itu kan. Terus timbul rasa lelah. Lelah itu bukan lelah capek fisik. Psikis saya kena. Karena ingat ada
sekian banyak karyawan yang memang harus dibangunkan. Iya. Karyawan pun ternyata punya itu masing-masing. Iya. Ada yang akhirnya dia mengundurkan diri, ada yang di kampung nggak berani masuk dan sebagainya. Seru. Akhirnya menyusut tuh karyawan buat tanpa ada yang namanya diberhentikan. Kami sama sekali tidak memberhentikan. Tanpa ada PHK ya. Iya. PHK sama Cuman sekali. emang kita tutup dulu ya, close ya. Sesaat, Close yang kemudian kita panggil anak-anak. Karena kekeluargaan kita kepada anak dekat. Bapak Ibu juga bisa jadi contoh ya buat yang lain sudah punya anak dokter. Iya. Dan ternyata klinik Bunda juga harus ada legitimasi hukum ya dari dokter ya Bunda ya. Ya, perizinnya kan klinik utama. Iya, artinya bukan Pratama. Artinya bukan klinik yang biasa-biasa Oh, ya. bukan. Ya. Emang itu. Jadi memang kami termasuk salah satu yang pengusaha yang disiplin lah ya. Taat lah. Pemerintah. Aturan semuanya insya Allah kami ikuti kok. Jadi hari ini kita belajar banyak ya bagaimana sih sebetulnya cambuk yang didapatkan oleh pengusaha itu bisa dari memang semacam takdir dari Allah bahwa memang Bapak Ibu sebagai couple ya dapat amanahnya seperti itu ya. Dan akhirnya sekarang punya karyawan yang kemarin saya dapat info ya 70 karyawan masih bertahan sampai hari ini ya. Jadi sebelum pandemi lebih banyak dari itu dan sekarang sudah masih bertahan 70 dan itu pun tidak ada yang di PHK ya Pak ya. Mereka memang resign dengan sendirinya ya. Luar biasa. Nah jadi teman-teman memang kita itu ditakdirkan ya memang memiliki karakter masing-masing ya. Bapak Ibu ini memilih bisnis ini ya di kondisi bahwa pada saat itu jualan kosmetik terlebih dahulu, skincare. Nah Bunda, mungkin Bunda sekarang mau ngasih peluang bisnis dong buat emak-emak. Oh mama, iya. Di Indonesia. Iya. Apa Bunda? Ya sebenarnya sih gini, ada yang namanya kemitraan. Kemitraan itu kemitraan dari namanya Rumah Cantik D+. Managed by Dewi Gria. Ya ini tercipta karena memang saya melihat banyaknya emak-emak yang sekarang tinggal di rumah tapi tidak berpenghasilan. Betul. Jadi mereka cukup menyiapkan satu kamar ya Bunda ya. Iya. Terus apa lagi? Dan terus ya nanti semua perlengkapan dari kami. Kami pun juga akan memberikan training pelatihan dan semuanya lah kewirausahaan, leadership. Boleh. Kita sementara masih Bekasi dan sekitarnya dulu. Iya. Sementara Jadi tahun 2021 ini masih Bekasi dulu ya. Iya, insya Allah nanti berkembang. Ada yang mau dari Bandung tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Jadi makanya namanya kemitraan. Sehingga mudah-mudahan tidak memberatkan calon customer kami. Karena dengan harga terjangkau. Karena dengan harga terjangkau ini kami didik mereka, kami akan jaga mereka mudah-mudahan sampai walaupun mereka nggak punya background untuk pegang pasien, nggak apa-apa nanti kan akan dilatih gitu kan, dilatih. Yang penting memang udah ada kemauan. Nah, kenapa sih salah satunya juga terciptanya kemitraan ini gitu? Kebetulan saya kan juga ketua WBK. Wanita Bekasi Kreatif. Ya keren ya, Wanita Bekasi Keren, kreatif, energik, singkatannya kreatif, energik, responsif, empati, dan nasionalis gitu. Nah karena saya juga merasa perempuan gitu ya, bertanggung jawab atas kondisi pemerintah juga yang sedang membantu para UMKM untuk maju dan juga khususnya untuk wanita di Bekasi. Makanya kami berdua dan semua dengan tim manajemennya Dewi Gria berpikir untuk bagaimana membantu para UMKM di Kota Bekasi untuk lebih Bunda maju. Juga ini ya, Bunda punya training center yang luar biasa besar sekali teman-teman. Jadi Bunda itu terbiasa 1 bulan 1 kali atau 2 kali mengundang UMKM. UMKM dari sekitar Bekasi ya untuk belajar yuk gitu sama-sama dengan Bunda sebagai praktisi ya Bunda ya. Iya, praktisi. Sebagai praktisi dan saya juga suka diundang kan ya Bunda ya. Ayo pasti jadi pembicara ya. Iya, jadi nanti kalau mau dapetin buku DNA boleh juga di situ ya Bunda. Boleh. Nanti kita bisa terus sinergi yang. Oke, terima kasih sahabat DNA Pengusaha. Boleh dong komentarnya di bawah ini. Bagaimana sih kalau misalnya teman-teman pengen jadi pengusaha bersama-sama dengan pasangannya, ya? Bagaimana cara bersinerginya? Bagaimana kita belajar dari Pak Doni ya, Ibu Yun yang sangat suka memberikan ide-ide, kemudian
Pak Doni adalah supporting yang luar biasa. Amin. Ya, oke. Terima kasih teman-teman DNA Pengusaha. Next kita bisa wawancara UMKM ya Bunda ya. Ya, insya Allah nanti untuk selanjutnya saya akan coba diskusi ya dengan teman-teman. Dari teman-teman WBK kan banyak. Iya banyak. Ya, insya Allah yang bisa kita belajar lagi. Sharing-sharing ya, sharing-sharing. Karena sekarang UMKM banyak produk-produknya ya Bunda ya. Iya lucu-lucu. Lucu-lucu. Senang lihatnya. Iya. Oke, terima kasih sahabat DNA Pengusaha. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya, sama-sama Mbak Asri.